lagi dengan saya Farah. Kali ini saya akan membahas tentang menjaga hubungan tetap penuh cinta. Buat kalian yang sudah pernah menjalani hubungan jangka panjang atau hubungan sampai bertahun-tahun nih, pasti kalian pernah merasakan yang namanya percikan cinta. Karena pada dasarnya ketika kalian melakukan sebuah hubungan asmara, mereka menyadari bahwasanya ketika kalian itu sudah berhubungan jangka panjang, pasti adalah cinta itu akan memudar. Cinta itu nggak bisa dipertahankan seiring berjalannya waktu kalau kalian itu tidak pernah melakukan usaha apapun. Kalau kalian itu hanya monoton saja, kalian itu hanya gitu-gitu saja, kalian tidak pernah melakukan usaha apapun untuk membentuk cinta kamu itu bisa tumbuh lebih bahagia atau mempertahankan rasa cinta kamu seperti awal. Pasti beda banget ketika kamu itu berhubungan secara bertahun-tahun nih. Kamu udah semisal berhubungan selama udah 3 tahun. Nah di sini pasti rasanya itu nggak akan sama seperti awal kamu PDKT. Awal PDKT kamu itu akan merasa sangat diperjuangkan, sangat diinginkan, kamu sangat diidam-idamkan oleh pasangan kamu. Tapi kalau kamu udah jalan 3 tahun sampai akhirnya bertahun-tahun lah, itu kamu pasti akan merasakan bahwa cinta itu rasanya kayak memudar. Pasangan kamu itu kayak gak memperjuangkan kamu lagi, kayak udah lempeng gitu aja. Nah, hal ini akan terus terjadi di dalam hubungan kamu ketika kamu itu tidak mau berjuang, ketika kamu itu tidak melakukan apapun, ketika kamu tidak memberikan pupuk apapun di dalam suatu hubungan kamu, sehingga hubungan kamu itu akan terasa hambar, monoton, dan tentunya biasanya akan menuju ke dalam suatu kebosanan, kejenuhan. Dan akhirnya tidak jarang juga seseorang yang putus di tengah jalan hanya karena rasa bosan. Dia tidak bisa mengontrol rasa kebosanannya tersebut. Di sini saya akan membawakan beberapa tips di mana hubungan kalian itu bisa tumbuh untuk selamanya, di mana hubungan kalian itu bisa ada romansa setiap harinya. Nah, kira-kira caranya itu seperti apa ya? Dengan cara kita itu melakukan apa supaya hubungan kita itu bisa tetap harmonis tanpa ada rasa kebosanan? Yang pertama, bagikan kenangan kamu. Nah, cara yang paling pertama harus kamu lakukan dengan cara kamu itu mengingatkan hubungan kamu dengan masa-masa yang pernah kamu lalui. Masa-masa menakjubkan, kenangan-kenangan indah, momen-momen yang sudah kalian lakukan secara bersama. Dan tentunya hal itu adalah hal yang sangat membahagiakan. Momen dimana kamu itu merasakan sebuah cinta, momen dimana kamu itu saling dilengkapi antara satu sama lain, dimana kamu itu mempunyai kebahagiaan yang lebih. Nah, kamu harus bisa mengingatkan pasangan kamu akan suatu hal dimana itu tentunya akan bisa membuat kamu itu kembali ke dalam romansa. Jangan pernah kamu itu lupakan tentang momen-momen pertama kamu, entah itu momen pendekatan, entah itu momen dimana kamu jalan bersama, kencan pertama kali, atau momen apapun itulah yang membuat kamu itu bahagia. Cobalah ingatkan diri kamu terhadap momen tersebut. Kamu harus bisa mengembalikan romansa di dalam hubungan kalian supaya hal tersebut tidak ada kejenuhan. Atau mungkin kamu bisa mencoba mengulang momen tersebut supaya kamu memiliki rutinitas yang baru. Dan ingat, harus perlu banget kamu ingat, kamu harus melupakan masa lalu kamu yang entah itu menimbulkan sakit hati di dalam hati kamu. Entah itu momen buruk seperti apapun, itu harus kamu lupakan. Karena pada dasarnya yang buruk harus kamu buang dan yang baik harus kamu kenang. Benar-benar kamu itu harus berada di dalam satu hubungan yang sehat, satu hubungan yang harus kamu itu mengingat kenangan baik daripada kamu harus mengingat kenangan buruk. Karena pada dasarnya ketika kamu mengingat kenangan buruk terus-menerus, kamu tidak akan pernah maju, kamu tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Yang kamu rasakan hanyalah kekecewaan, sedih, gelisah, dan lain sebagainya. Oleh karenanya, lupakan yang buruk dan perbanyak yang senangnya. Ingatlah dan ulangi masa-masa itu kembali. Yang kedua, buat ulang kencan pertama seperti dulu. Nah, mungkin kalau kamu sudah mengalami hubungan bertahun-tahun, kamu akan bosan banget kan dengan hubungan yang sekarang ini. Mungkin kamu juga akan kangen banget dengan hubungan kamu yang awal pertama kamu deket, PDKT, mulai kencan pertama, atau lain sebagainya. Gak apa-apa banget buat kamu itu atur ulang bersama pasangan kamu seperti kencan pertama. Ini tentunya akan mengingatkan kamu di mana kamu itu susah payah didapatkan. Dan oleh karenanya kamu juga akan bisa lebih merasakan bagaimana kamu itu sudah menjalani hubungan bertahun-tahun, menjalani hubungan panjang, lika-liku apa saja yang sudah kalian lalui secara bersama. Kamu harus benar-benar bisa membuat diri kamu itu ingat pada masa lalu kamu yang indah. Kenapa kamu dibilang harus memulai kencan seperti yang dulu? Karena ini tentunya untuk menambah romansa kamu, iya. Untuk mengingatkan kamu terhadap cinta yang dulu, iya. Untuk menimbulkan suatu hal di mana ini tentunya mengingatkan tentang cinta, kesetiaan, dan bisa mencoba melakukan hal ini supaya hubungan kamu itu tetap merasa menyenangkan dan kamu bisa menjalani hubungan kamu secara terus berlanjut.
Kamu gak apa-apa menjalani hubungan sekarang ini, tetapi jangan lupa kamu itu untuk flashback ke masa lalu, ke masa-masa yang indah. Cobalah untuk melalui masa-masa indah lalu itu ulang kembali lah intinya. Kamu ulang kembali ke masa sekarang lagi. Nah, supaya hal itu tidak menjadi kebosanan di dalam hidup kamu. Cobalah ingat tentang momen indah, kamu bicara tentang momen indah, kamu mengatakan hal-hal indah, atau bahkan kamu sampai mengatur hal-hal di mana kamu itu bisa mengulang kembali seperti dulu. Ketiga, jangan pernah berhenti menggoda pasangan kamu. Salah satu hal yang paling menarik ketika awal pendekatan itu adalah menggoda dan digoda. Dan karena itulah hal yang akan membuat kamu itu bisa lebih akrab dengan pasangan kamu. Jangan toh di sini kamu itu sudah berhubungan lama, bertahun-tahun, kamu melupakan hal itu. Kamu lupa akan menggoda dan digoda. Hal itu adalah suatu hal atau suatu tips di mana kamu itu bisa lebih akrab, di mana kamu itu bisa lebih mengetahui pasangan kamu, bisa bercanda bersama pasangan kamu, bisa lucu-lucuan bersama pasangan kamu, dan tentunya itu akan menghindari kamu dan pasangan kamu itu menjalani hubungan yang membosankan, menjalani hubungan yang penuh dengan kejenuhan. Kamu harus bisa membuat suasana menjadi cair, membuat suasana itu kembali seperti awal di mana kalian itu pendekatan. Karena awal pendekatan itu adalah awal di mana seseorang itu paling bisa merasakan rasa cinta yang diberikan oleh kekasih. Karena pada pasalnya, dia itu akan selalu berusaha keras untuk mendapatkan hati pasangannya, supaya pasangannya tersebut bisa menjadi seorang pacarnya. Kamu harus bisa mengulang hal tersebut supaya hubungan kalian tetap merasa bahagia. Yang keempat, kalian bisa merencanakan untuk keluar kota. Entah itu kemana saja, kamu bisa merencanakan traveling, jalan-jalan ke alam, ke pusat perbelanjaan, kemana saja yang belum pernah kalian kunjungi. Karena pada dasarnya ketika kalian itu mempunyai rencana hidup, kalian mempunyai rencana wisata atau lain sebagainya, ini pasti akan menumbuhkan rasa cinta kamu terhadap pasangan kamu. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena kamu tidak akan jenuh dengan hubungan kamu tidak akan bosan, kamu bisa melihat udara luar, menghirup udara, atau kamu itu bisa jalan-jalan ke kota yang belum pernah kalian kunjungi, bisa menambah pengetahuan bersama, memupuk rasa cinta bersama. Masih banyak banget cara dimana kamu itu bisa memupuk rasa cinta kamu ketika kamu itu keluar bersama pasangan kamu. Ketika kamu itu mempunyai jadwal, dimana kamu itu akan lebih dekat bersama pasangan kamu tersebut. Yang kelima adalah ciuman manja. Nah, hal itulah adalah hal dimana kamu itu harus benar-benar bisa melakukan. Apalagi kalau kalian ini sudah sepasang suami istri, ciuman manja itu adalah suatu hal yang sangat penting banget di dalam suatu hubungan. Karena pada dasarnya itu adalah suatu hal yang akan membuat kalian itu sama-sama saling cinta, sama-sama saling akrab, nyaman, merasa diperhatikan, merasa dihargai. Pokoknya intinya kamu ini akan merasa sangat dicintai ketika kamu itu selalu melakukan ciuman manja. Oleh karenanya, jangan pernah melupakan hal itu. Karena hal itu tentunya akan menjadi pupuk di mana kamu itu bisa menjalin sebuah hubungan cinta yang memiliki keromantisan cukup tinggi. Yang keenam adalah senyum lebih sering. Kenapa bisa dikatakan senyum lebih sering? Karena setiap orang pasti akan menyukai senyuman kan? Apalagi seorang pasangan ketika selalu mengetahui pasangannya itu selalu tersenyum manis, selalu memiliki senyuman yang ikhlas untuk pasangannya, tentu itu akan membuat kita itu semakin cinta, akan membuat kita itu semakin semangat dalam melakukan apapun kegiatan yang pada dasarnya itu akan kita lakukan. Oleh karena itu, jangan pernah kamu itu melupakan untuk memberikan senyuman, supaya pasangan kita juga akan selalu mencintai kita, selalu semangat, dan selalu mengingat kita sebagai pribadi yang menyenangkan, sebagai pribadi yang ceria. Yang ketujuh, tertawa lebih sering. Seperti yang di atas, tertawa itu adalah suatu hal yang penting banget ketika kamu itu ingin menjalani suatu hubungan yang sehat. Karena pada dasarnya, ketika kamu banyak tertawa, ketika kamu itu sering tertawa, itu akan menimbulkan suatu hubungan yang membahagiakan, suatu hubungan yang tidak membosankan. Kamu sudah mengertikan bahwa keharmonisan di dalam suatu hubungan itu adanya suatu kebahagiaan. Nah, kalau kamu bisa sering tertawa, kamu selalu bisa mencairkan suasana, kamu bisa menghidupkan suasana hubungan itu supaya tidak monoton, pastinya ini akan membuat kamu bersama pasangan kamu itu semakin harmonis, semakin dekat, semakin bisa berbagi, dan kamu itu bisa saling mengerti antara satu sama lain. Timbullah rasa kebahagiaan di dalam diri kalian berdua. Yang kedelapan, dukung terus apa saja yang pasangan kamu itu sukai. Nah, sebagai hubungan yang sehat, ini adalah suatu hubungan yang selalu mendukung antara satu sama lain. Apalagi kalau kamu itu memiliki pasangan,
kamu harus benar-benar bisa mendukung apa saja keinginan pasangan kamu. Kalau pasangan kamu itu memiliki mimpi yang sangat tinggi, memiliki cita-cita yang harus digapai, semua itu harus kamu dukung. Semua itu harus benar-benar kamu dukung sebisa mungkin. Kamu harus bisa menjadi seorang pasangan yang selalu ada, seorang pasangan yang selalu menjadi support system, seorang pasangan yang selalu mendukung apa saja supaya pasangannya itu lebih maju. Kalau di sini sebagai pasangan kamu itu hanya bisa menuntut, melarang, tidak membuat dia itu maju, pasti kamu itu tidak akan bisa mempertahankan hubungan. Beda lagi kalau kamu itu bisa membuat pasangan kamu nyaman, bisa menjadi support system, bisa membuat pasangan kamu itu menggapai apa saja mimpinya, kamu akan menjadi pasangan yang sangat bahagia, dan tentunya kamu akan sangat disayang oleh pasangan kamu karena kamu bisa mengerti apapun keadaan dari pasangan kamu tersebut. Yang ke-9, bersikaplah jujur. Tunjukkanlah sikap jujur dan apa adanya. Ini adalah hubungan yang tanpa beban, tidak ada yang harus ditutupi antara satu sama lain. Intinya di sini kalian itu saling terbuka, jujur kalau ada masalah, jujur ketika bahagia, saling berbagi antara satu sama lain. Kalian itu saling bisa berbagi kesenangan, kesedihan, masalah, apapun itu kalian selalu terbuka. Hal itulah dinamakan hubungan tanpa beban, hubungan yang selalu memandang untuk selalu terbuka. Hubungan dimana kalian itu bisa saling mengerti antara satu sama lain. Ketika kalian bisa saling terbuka, ketika kalian saling bisa berbagi, di sini kalian tidak akan menjalani hubungan yang berat. Dan tentunya nih, kalian itu akan menjalani hubungan yang sehat. Dari dalam suatu hubungan yang sehat, tentunya itu akan menguntungkan antara satu sama lain. Yang 10, investasikan quality time bersama. Di dalam dunia modern sekarang ini, pastinya kita itu akan sangat disibukkan oleh suatu pekerjaan. Entah itu di dalam suatu pekerjaan, entah itu di dalam suatu pendidikan, atau masih banyak banget hal-hal yang akan membuat kita itu sibuk. Bahkan kita itu akan lupa dengan waktu kita, lupa dengan keluarga, pasangan, ataupun lain sebagainya. Nah, hal inilah yang pasti akan membuat hubungan kalian itu bosan. Karena kalian itu tidak memiliki quality time, tidak memiliki waktu bersama, tidak memiliki waktu berkomunikasi, saling bercerita, dan masih banyak hal lagi. Karena kalian sudah mengerti kan, hubungan LDR itu banyak banget yang gagal. Hubungan LDR itu gagal karena alasannya mereka itu bosan, mereka itu tidak bisa dimengerti, kurang perhatian, atau bahkan mereka itu tidak memiliki komunikasi yang baik antara satu sama lain. Oleh karena itu, kalau kamu itu menginginkan suatu hubungan langgeng sampai nanti, atau kamu ingin mempertahankan hubungan kalian, harus banget kamu itu memiliki quality time bersama. Harus banget kamu itu menyediakan waktu kamu. Sesibuk apapun kamu, serepot apapun kamu, kalau kamu menjadikan pasangan kamu sebagai prioritas kamu tidak akan menjadikan alasan sibuk kamu itu, kamu tidak akan menjadikan alasan tidak bertemu kamu itu karena sibuk. Kamu tidak akan menggunakan kata-kata itu. Karena pada dasarnya ketika kamu memiliki hubungan yang benar-benar sayangi, kamu cintai, kamu akan meluangkan waktu untuk pasangan kamu dan untuk membahagiakan pasangan kamu. Segala cara akan kamu lakukan supaya pasangan kamu itu bisa tetap merasa nyaman ketika ada kamu, ketika itu berada di jauh sekalipun. Nah, di sini tugas kamu meyakinkan bahwa kamu itu benar-benar setia, kamu itu benar-benar sibuk, dan kamu akan menyediakan quality time bersama kalau pada waktunya sudah ada, kalau waktunya sudah tepat. Jadikanlah pedoman di mana kamu itu bisa meyakinkan pasangan kamu, dan kamu tetap memberikan waktu di mana pasangan kamu bisa merasakan keharmonisan bersama kamu. Oke guys, itulah caranya menjaga hubungan tetap penuh cinta. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Tunggu video saya selanjutnya dan bye-bye.